Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, pelajaran Ibu yaitu seni budaya akan melanjutkan kembali pembahasan sebelumnya yaitu mengenai seni rupa. Langsung saja kepada materinya. Di pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai alat dan bahan berkarya seni lukis. Yang pertama yaitu pastel dan krayon. Mungkin adik-adik seringkali keliru ketika membeli dua jenis alat ini, karena secara fisik bentuknya hampir sama, tetapi perlu adik-adik ketahui ternyata bentuk dan sifatnya tidak sama. Pastel sendiri biasanya terbuat dari bahan kapur dan bahan pengikat. Untuk mengikat pigmen dengan kapur, pastel seringkali dihubungkan dengan warna-warna yang lembut. Nah, sedangkan krayon terbuat dari bahan kaoli dengan tepung warna, sehingga terlihat lebih mengkilap dan keras. Selanjutnya, yaitu cat pewarna. Ada 3 macam cat pewarna yang akan kita bahas. Yang pertama adalah cat air, dan yang kedua adalah cat minyak, terakhir adalah cat akrilik. Selanjutnya adalah kuas. Kuas sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menguas cat ke media lukis. Bentuk dan ukurannya pun beragam, sesuai kebutuhan dan fungsinya masing-masing. Nah, yang keempat adalah pisau palet. Pisau palet sendiri terbuat dari aluminium tipis. Fungsinya adalah untuk mencampurkan cat seperti layaknya kuas. Dan yang kelima adalah palet. Palet adalah media yang digunakan untuk tempat pencampuran cat. Jenis dan ukurannya pun beragam, tergantung kebutuhan dan keinginan pelukis. Selanjutnya adalah kanvas. Nah, kanvas adalah media lukis yang memiliki pori-pori yang telah ditutupi cat dasar warna putih. Media ini lebih sering digunakan untuk melukis dengan cat minyak, karena cat minyak butuh ketebalan dan pewarnaan, dan kadang butuh metode palet yang membutuhkan teknik konstruksi pada bidang lukisannya. Yang selanjutnya adalah jenis lukisan teknik dan bahan yang digunakan. Yang pertama adalah lukisan air atau akuarel, lukisan cat air. Teknik ini adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media untuk bahan cat air adalah kertas. Dan yang kedua adalah teknik mozaik. Nah, teknik ini merupakan teknik penempelan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada dinding atau lainnya sehingga berbentuk objek tertentu. Dan yang ketiga adalah lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungan sehingga membentuk lukisan. Nah, dan yang keempat adalah lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Yang selanjutnya adalah prosedur berkarya dalam seni lukis. Untuk menentukan gagasan kreatif, dapat kita tempuh dengan beberapa cara. Yang pertama, prosedur berkarya dalam seni lukis. Nah, mengembangkan imajinasi, melihat objek secara langsung, melihat dari buku atau majalah, melihat dari internet, mengunjungi kegiatan seni lukis atau museum. Ide dan gagasan tadi kita olah lagi menjadi sebuah sketsa yang menarik, sehingga apa yang kita maksud atau apa yang kita rasakan tersampaikan pada tujuan yang akan kita curahkan. Dan yang selanjutnya adalah membuat sketsa. Sketsa adalah gambaran awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Ini sangat penting ya anak-anak, supaya kita bisa mempunyai gambaran atas apa yang akan kita gambar. Dan yang selanjutnya adalah menentukan media berkarya. Nah,
Proses ini adalah untuk media yang akan digunakan, misalnya menggunakan kertas. Kertas apa sih yang akan digunakan? Ada berbagai macam kertas seperti keraton, manilo, pada larang, atau hanya kertas HPS biasa. Dan yang kedua adalah menggunakan tembok. Nah, bisa tembok, dinding, apapun itu media yang lebar dan berbentuk lebih besar. Yang ketiga, menggunakan media alternatif seperti kaca, cangkang telur, atau permukaan benda pakai atau kerajinan. Bisa juga menggunakan cat air, akrilik, cat tembok, krayon, dan pastel. Dalam berkarya seni juga, media dan alat juga menentukan proses dan teknik berkarya seni. Sehingga hal ini harus direncanakan terlebih dahulu sebelum kita benar-benar menentukan atau membuat karya kita sendiri. Dan yang selanjutnya adalah menentukan teknik. Ini juga sangat penting. Teknik apa sih yang akan kita gunakan dalam melukis kali ini? Ada beberapa macam teknik, diantaranya yaitu teknik akuarel, teknik plakat, teknik goresan, teknik tebal dan bertekstur, ataupun teknik mozaik. Dan yang terakhir adalah pewarnaan dan penyempurnaan lukisan. Setelah kita melakukan berbagai macam langkah pembuatan karya kita, pewarnaan dan penyempurnaan lukisan adalah langkah yang terakhir untuk membuat lukisan kita lebih menarik dan lebih indah. Ini adalah langkah akhir bisa disebut ya. Nah, mungkin sekian pembahasan materi kali ini. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.